Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjaga keluarga Anda dan juga usaha dan pekerjaan dan studi Anda ya. Puji Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dan saya akan undang Johnny untuk bantu doa dan biar kita dengar firman Tuhan, kita sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan. Silakan John. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan pagi hari ini buat segala pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Saatnya kami mau siapkan hati kami menerima firman Tuhan karena kami percaya firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini kita mau sama-sama nikmati firman Tuhan. Saya mengatakan nikmati karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Kita mau enjoy perkataan Dia. Di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Ya, silakan John. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Saudara sekalian, bahwa kita mau ingat, kita ini hidup di dunia ini. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Ingat, Tuhan yang memilih kita. Kadang-kadang saya berpikir, puji Tuhan ya, ada 6,5 miliar lebih 7 miliar manusia di dunia ini. Tuhan memilih kita menjadi anak Dia. Nah, sesudah Tuhan memilih kita menjadi anak Dia, marilah kita ingat, kita harus mau melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Yaitu perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Kita harus mau mengasihi. Nah, sebelum kita bisa mengasihi, kita juga mau sadar, kita ini dipilih Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan. Nah, Tuhan yang memilih kita. Ingat, bahwa dunia ini ada si iblis. Ada nggak? Ada. Sebenarnya iblis itu siapa? Iblis itu adalah malaikat namanya Lucifer. Dulu pekerjaan Lucifer adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dia merasakan sombong, aku tidak butuh. Aku mau bersama level dengan Tuhan. Akhirnya dia dan teman-teman dia sepertiga punya malaikat diusir dan turun dari surga. Dan jadilah iblis. Saudara sekalian, ingat, iblis ini mau datang menghancurkan kita. Dalam pikiran kita, udahlah COVID ini usaha saya berantakan, pekerjaan saya berantakan. Udah tinggalkan gereja, ngapain melayani Tuhan, ngapain main musik, ngapain. Banyak sekali ngapain. Tapi ingat, Tuhan telah memilih kita. Tuhan cinta pada kita. Suara iblis itu akan datang untuk supaya kita jauh dari gereja. Udah malas nih sekarang ke gereja. Kenapa? Aduh, sama aja lah, Zoom aja. Sama aja lah, YouTube aja lah. Ngapain ke gereja? Jangan saudara sekalian. Kalau memang sudah ada kesempatan untuk ke gereja, marilah kita berkumpul satu dengan yang lain. Supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Supaya kita sama-sama saudara seiman bisa saling mengasihi, saling mendukung. Kalau ada suara iblis datang menghantam kita, kita dalam nama Yesus, kita saling berdoa. Ikut doa pagi, Senin, Rabu, Jumat. Kenapa? Doa itu penting buat kita. Bukan untuk yang didoakan saja, tetapi untuk orang yang ikut. Tuhan akan lihat kesetiaan kita. Berdoa buat orang duniawi, orang dunia adalah bodoh. Kenapa? Buang waktu. Berdoa buat orang duniawi adalah orang lemah harus doa. Kalau gue orang kuat, gue gak usah berdoa. Keliru. Doa itu adalah nafas untuk orang Kristen. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sesudah kita doa buat bangsa negara kita, sesudah kita satu hati sama-sama doa, kita dapat kekuatan. Ini penting sekali saudara sekalian. Sudah hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih malam. Ya, kita doa pagi. Tapi saya percaya Tuhan dengar doa kita. Ya, banyak teman kita, saudara kita yang COVID disembuhkan. Usahanya harusnya hancur, tapi Tuhan buka jalan yang lain. Ya, inilah kerjaan kita jadi anak Tuhan. Marilah kita yang dipilih Tuhan itu hidup dalam kasih Tuhan. Jangan kita egois. Kita hanya mikirin diri kita sendiri. Gue kan senang-senang COVID mah gue dapat kantau lebih banyak, lebih kaya. Ngapain ngurusin orang lain? Jangan saudara sekalian.
kita ini jangan jadi orang yang egois. Jangan jadi orang yang titimi. Tolong dong, kasihanin aku dong, aku. Orang yang kayak gitu susah diberkati Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan, pakailah aku Tuhan. Aku tidak layak Tuhan, tapi aku mau Tuhan Yesus, mau dipakai oleh Engkau. Saudara sekalian, ingat, Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Ya, kita mau lihat ayat ini yang di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Bagaimana Tuhan mengatakan Dia cinta pada kita. Silakan John. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara sekalian, ingat, kasih Allah itu nyatakan dalam hidup kita. Karena itu, jikalau kita ada masalah apapun, jangan kita negative thinking. Kita positive thinking, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membantu kita. Kita percaya Tuhan yang memilih kita mulai pekerjaan ini pasti akan Dia selesaikan sampai terakhir. Saudara sekalian, saya mau jujur saja. Waktu COVID itu hit Indonesia, ya di bulan 3 ya, bulan 3 tahun 2020 ya. Dan saya di rumah ya nggak ke pabrik dan nggak kerja, nggak berani ke gereja hampir sebulan lebih. Ya, di sana itu ya tiap pagi ya dengan istri karena adik ipar meninggal. Nah, aku itu bingung gitu. Bingungnya, Tuhan bagaimana ya jadi pendeta? Saya minta tolong sama Tuhan, berikan saya hikmat untuk jadi pendeta yang baik. Akhirnya ambil keputusan. Biasanya saya panjang jalan pagi dengan istri sebulan lebih. Akhirnya ambil keputusan tiap hari untuk mau doa buat jemaat, yaitu untuk gereja, untuk saudara seiman. Dan Tuhan taruhkan suara yang jelas sekali. Anak-anak sekolah minggu juga disebut namanya. Wow, saya bilang Tuhan, banyak waktu juga yang akan gitu ya. Tapi ingat, doa itu biarlah menjadi sesuatu yang kita nikmati. Bukan terpaksa, tapi kita enjoy. Nah, jika kita mempunyai mindset dan hati begitu, waktu kita doa itu menjadi sesuatu yang sukacita dan bahagia. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Saya mau kasih kesaksian. Berdoa sepanjang setahunan yang kena COVID saya. Dan iblis itu datang dalam pikiran. Lu berdoa buat orang lain, tiap pagi berdoa, tuh rasain tuh, sekarang lu yang kena COVID. Dan saya down sebentar, tapi saya kembali lagi semangat. Kenapa? Karena saya tahu setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar, lebih indah. Marilah kita terima dan puji Dia dan serahkan semuanya kepada Dia. Dia pasti akan membantu kita. Soalnya yang memilih kita jadi anak Dia adalah Dia, adalah Yesus. Soalnya yang mengasihi kita adalah Dia yang mengasihi kita. Dia pasti akan membentuk kita, menolong kita, membantu kita, memberkati kita, menjaga keluarga kita, menjaga usaha kita, menjaga studi kita. May the Lord bless you. Mari kita semangat untuk cinta Tuhan. Ikut kegiatan gereja. Jangan kita kendor dalam hari ini karena udahlah, udah biasa Zoom, nggak usah. Justru ada Zoom ini, ada kesempatan belajar berdoa, Bible study setiap hari Selasa, sebulan sekali, couple diskusi suami istri bagaimana supaya keluarga kita rukun. Ini penting sekali. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus berkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang Engkau. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus Tuhan yang melindungi, memberkati, membantu kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudari kami di tangan Engkau. Tuhan yang belajar, berkatilah studi mereka. Yang kuliah, Tuhan Engkau lindungi, berkati mereka. Yang kerja, berkati pekerjaan mereka. Yang usaha, berkati usaha mereka. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kau telah memilihku sebelum
betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai anak kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa.